Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kok pada lemes toh? Oke, Pak. Enggak, Pak. Kok nggak Belum makan, Pak. ceria gitu loh, nggak semangat loh. Belum makan, Pak. Oh, belum makan ya, belum makan. Wajah-wajahnya kok pada nggak senyum gitu loh. Pada cemberut. Senyum, Pak. Oh, senyumnya terpaksa kok. Itu Tania itu bangun tidur nih kayak ini. Iya toh. Gimana? Tapi semua sehat ya? Iya. Sehat ya? Di rumah mendung nggak ini sekarang? Enggak. Mendung, Pak, mendung. Mendung, nah berarti nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Kemarin hujan deras nggak, Pak? Kemarin, malam, sore. Apa? Sore. Siang ke sore sih. Kalau hujan deras gitu, hal yang menyenangkan yang perlu dilakukan adalah apa kira-kira? Hujan-hujanan. Loh, hujan-hujanan gitu kok. Saatnya hujan. Benar, Pak. Hujan-hujanan, Pak. Hujan yang bawa tanahnya. Loh, enggak, hal yang paling nyaman yang dapat dikerjakan kalau hujan adalah Indomie. Makan Indomie. makan Indomie, betul. Indomie apa goreng? Indomie selama. Dong. Setengah mateng, Pak. Ya, bukan Pak Perdana ngajari jelek sih enggak ya. Ya, sesekali boleh lah, enggak setiap hari. Kalau setiap hari pun juga enggak baik untuk kesehatan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, yuk hari untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kevin. Belum kita belajar pada pagi hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Amin. Terima kasih ya untuk Mas Kevin yang telah memimpin untuk kegiatan berdoa. Ini mohon maaf ini Pak Perdana urutannya banyak banget. Ya memang harus begitu ya. Tapi overall tetap hari ini kita harus belajar, oke? Sesibuk apapun tetap kita harus belajar. Kalau memang Pak Perdana sudah mulai nggak bisa waktu untuk pribadi, nah mungkin kita hanya akan ada penugasan, tidak ada kegiatan Zoom. Tapi sebisa mungkin Pak Perdana usahakan kita harus ada kegiatan Zoom bersama, gitu ya. Sama berlaku juga untuk kalian. Sesibuk apapun kalian, malah emangnya anak-anak sibuk apa toh? Sibuk dolanan. Nah paling dolanan, nah? Tidur ya. Ayo sibuk apa lagi biasanya kalau anak-anak itu? Sibuk tidur. Tidur, game, lihat TV ya. Mainan gitu. Itu yang namanya belajar itu harus diutamakan. Pak Perdana aja yang udah seusia ini belajar aja masih tak utamakan serius. Orang itu di rumah itu masih suka baca. Tapi nggak baca di buku, nggak baca di komik, nggak baca di majalah, baca HP. Jadi serius, Pak Perdana itu masih baca kalau di HP itu. Kalau ada berita apa gitu Pak Perdana baca gitu. Karena apa? Karena dengan membaca, dengan belajar, itu tuh kita bisa tahu banyak hal. Kalau Pak Perdana nggak pernah lihat berita, Pak Perdana nggak pernah baca surat kabar, Pak Perdana nggak tahu loh Omikron itu apa. Nanti dikira tuh Omikron itu kayak popcorn, kan beda. Nah, artinya seusia kalian harusnya juga masih suka belajar. Minimal ya, mencari tahu hal-hal yang memang kalian belum pernah tahu gitu. Itu minimal seperti itu. Ya, itu namanya anak-anak. Secara normal, harafiah seperti itu. Jadi, sing isih seneng nge-game. Nah, kemarin ada orang tuanya dari kelas 6 ini. Salah satu ya.
Itu ada yang WA, ya, tapi orang nggak nyebut. Tapi Pak Perdana balasnya telat tuh. Pak Perdana hari Minggu malam lah, baru Pak Perdana balas. Minggu Itu ada yang malam. WA. Itu Pak nitip ya, wah anak saya itu kalau suruh belajar susahnya minta ampun. Susah, harus dibentak-bentak dulu, harus ditegur dulu, dimarahi dulu. Hanya untuk belajar. Belajar. Padahal sesungguhnya dengan kamu itu belajar, ya, dengan kamu belajar sungguh-sungguh, minimal belajar aja lah. Itu bagian dari kamu, itu bersyukur loh atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Serius. Dengan belajar itu berarti kan kamu kan memanfaatkan tuh otakmu, matamu, pikiranmu, semua kamu manfaatkan untuk hal yang positif. Itu zaman sekarang itu eranya udah berubah. Oke ya, era kalian udah berbeda dengan Pak Perdana. Kalau dulu Pak Perdana itu belajar harus textbook. Artinya apa? Membaca itu harus pers dari buku. Dulu gitu Pak Perdana dulu sih. Pak Perdana dulu itu membaca itu textbook. Tetapi Bapak Pak Perdana itu mengajarkan berusaha untuk tidak textbook. Artinya apa? Misalnya nih, kalian disuruh menghafalkan ciri-ciri bangun ruang. Wah itu temennya Pak Perdana bener-bener pintar di ring-ring satu itu. Pak Perdana kalah itu satu sampai dari SMP. Dia itu di buku tulis ini, itu tuh dihafalin. Yakin dihafalin. Tapi Pak Perdana belajarnya nggak gitu dulu itu. Pak Perdana pahami aja, oh tahu maksudnya ya udah. Nah, zaman kalian sama Pak Perdana itu berbeda. Tuntutan zaman eranya itu berbeda. Oke ya. Jadi kalian kalau nggak mau belajar, nggak mau improve kemampuan kalian nggak mau jadi anak yang out of the box, artinya berpikir lebih kreatif, susah nanti. Yakin mau kerja di pabrik? Banyak loh sarjana-sarjana lulusan itu dia kerjanya ini di mana? Di pabrik. Pabrik ikut Cina, berangkat pagi pulang malam gitu, terus nggak bisa libur cuti nanti potong gaji. Jadilah orang itu yang merdeka. Gitu. Artinya merdeka itu kamu punya imajinasi, kamu punya kreativitas, itu menghasilkan, serius itu menghasilkan. Jangan ditanya, kamu mau apa kira-kira kalau besar? Mau gamer Pak? Ya jangan gamer lah, cari yang lebih positif lah. Pak Perdana percaya anak-anak lab school bisa. Yang Pak Perdana kemarin ceritain di kelas, lab school itu udah keren tuh, serius. Tinggal bagaimana kalian aja membawa diri. Bisa apa tidak, mau apa tidak untuk mau improve. Gitu. Nah, Pak Perdana pengen itu. Oke ya. Pak Perdana pengen itu. Silakan yang mau jadi dokter, jadi dokter. Silakan mau yang jadi suster, jadi suster. Silakan yang mungkin mau jadi koki, jadi koki. Tapi berusahalah. Jadilah dirimu sendiri, buatlah sesuatu yang berbeda. Oke ya. Bukan berarti jadi dokter, obatnya batuk, tak kasih obat panas Pak. Gitu. Nah, obatnya sakitnya pegel-pegel, kasih obat pilek Pak. Bukan begitu. Tetap itu sesuai aturan. Kalau sakitnya apa, dikasih obatnya apa. Tetapi kemaslah. Jadi dokter itu yang humanis, yang murah senyum, yang bisa care dengan pasiennya. Kalau kamu jadi dokter anak, ruangan untuk praktekmu itu hiaslah seperti nuansa anak-anak gitu. Kalau perlu mungkin kamu bisa menyewa badut. Jadilah dokter yang kreatif gitu. Dengan cara begitu itu bisa menarik pelanggan listris. Misalnya nih, yang mau jadi koki ya. Kebanyakan orang buat ini. Ya mungkin yang buat sama, tapi kemaslah dengan cara yang berbeda. Misalnya, contoh iklannya berbeda, gitu. Promosinya berbeda. Mungkin ada diskon di hari tertentu, kan juga bisa. Jadi, belajarlah untuk berpikir lebih kreatif. Pak Perdana percaya, kalian will be do it. Kalian pasti bisa. Oke? Intinya adalah, ya sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, ya dari calon ustadz yang nggak jadi ustadz gitu toh. Intinya belajarlah mumpung kalian masih diberi kesempurnaan, diberi segalanya untuk dapat belajar.
daripada kamu besok gede, udah nggak bisa belajar. Contohnya Pak Perdana. Pak Perdana gelo loh, sekarang itu nggak mudeng motor, nggak mudeng mobil. Makanya kalau Pak Perdana motor rusak, Pak Perdana stres. Kenapa? Zaman masih dulu, suruh belajar motor, Pak Perdana nggak pernah mau. Maunya pakai aja udah. Dan motor nggak bisa sampai sekarang. Akhirnya apa? Sekarang mau dandan motor, udah nggak ada waktu. Sampai rumah udah ngomong sama anaknya, sudah main. Nemenin anak belajar, udah nggak ada waktu untuk belajar bongkar-bongkar motor. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Perdana gelo. Nah, Pak Perdana ingin kalian nggak seperti itu. Mumpung sekarang masih ada waktu, silakan gunakan belajar yang baik. Oke ya. Kalau memang misalnya saat itu aku nggak mood, aku belajar pelajaran, oke, never mind, nggak masalah. Tapi minimal kamu belajar, entah mencari tahu, membaca tentang apa. Oh iya ya, ini antariksa kok gini kenapa ya? Galaksi itu apa toh? Atau mungkin kamu mau belajar laut. Itu di bumi itu ada laut tuh yang air asin sama air tawar nggak bisa menyatu, itu kok gitu kenapa ya? Gitu. Cari informasi yang banyak. Galilah pengetahuan kalian. Nah, dengan cara gitu, insya Allah, nanti kamu bisa tipe orang yang mau improve. Jamin gedemu sukses. Serius. Ada nggak sih anak yang suksesnya pengen kayak bapak ibunya? Atau pengen lebih dari bapak ibu? Aku, tapi Yang nggak mana mungkin. kira-kira? Yang kesuksesannya sama kayak bapak ibu? Atau yang lebih dari bapak ibu? Lebih. Yang lebih. Itu pasti. Ya, karena dengan kamu itu bisa lebih sukses dari orang tuamu, setidaknya kamu membuat bapak ibumu itu berbangga punya anak seperti kalian. Pak, tapi kan aku nggak punya bapak, nggak punya ibu. Loh, terus punya aku papa sama mama. Pada baik. Ini panik sih. Nah, papi pasangannya apa? Mami. Mami, gitu. Saya coba sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Pak Una tanya. Kevin, manggil ayah, manggil orang tuanya apa? Apa mama? Ah, mama, bener. Mita. Kalau manggil orang tuanya apa, Mit? Mama sama ayah. Mama sama ayah. Mama itu ya pasangannya papa, toh. Ayah itu pasangan ibu. Yo, Bunda. coba Kiran kalau manggil orang tuanya gimana? Mama papa. Nah, itu bener. Mama, papa, ya. Pasangan. Coba, Dito. Manggilnya gimana, Dito? Mama sama bapak. Ya, apa? Bapak. Duh, mama kok sama bapak itu? Bapak itu sama ibu. Iya, waduh, aneh-aneh ini. Coba Ihsan, gimana Ihsan? Apa? Kok tanya apa itu? Kamu tuh kalau manggil orang tua gimana? Ayah sama bunda. Oh ya, bener, boleh. Ayah sama bunda, boleh. Danes. Mama sama ayah. Apa? Mama sama ayah. Apa? Mama? Mama sama ayah, ya. Lah ya gak nyambung lu yo. Mama itu pasangannya siapa? Papa. Ayah itu ibu, Tahu. bunda kan gitu. Aneh loh ini anak kelas 6 ini. Coba Tania. Tania apa Tania? Papa sama mami. Nah, ini malah gak nyambung. Masa papa sama mami loh. Kalau mami berarti pasangannya apa? Tapi Tapi kalau dipanggil mama malah nenek yang nyaut. Loh, dipanggil mama, nenek yang nyaut bagaimana? Jadi aku panggilnya mami aja. Ya sudahlah, dinikmati ya hari-harimu ya. Nares gimana Nares? Mama papa. Nah, itu benar, mama papa. Ryuga. Iya. Manggilnya gimana Ryuga? Bunda sama ayah. Nah, ini cakep, bunda ayah. Yo, Nisa. Ayah bunda. Ayah bunda, manis. Yo, Reka. Bapak sama mama. Lah, kok iso lo? Bapak sama mama ya, lucu no. Bapak ibu, bapak sama mama gimana? Aduh. Bapak aku kalau belum dipanggil papa kok. Oke. Sabita, ayo coba gimana Vita? Umi Abi.
Umi Abi boleh. Yuk Ataya. Enggak ngerti kan ya. Ayah, mama. Podo baik. Kalau kok ayah mama, ayahnya bunda no. Aduh, gimana nih? Siva gimana Siva? Ayah sama ibu. Ayah ibu boleh, cakep. Ini terakhir Rahel. Ayah, bunda. Ayah bunda bener. Loh, nah itu namanya bahasa ya. Tapi nggak apa-apa sih. Papi sama mamah boleh lah. Atau bapak sama mamah ya boleh walaupun nggak nyambung ya. Karena Pak Perdana juga merasakan yang sama. Pak Perdana itu dipanggil ayah. Dulu anaknya Pak Perdana manggilnya bunda. Lah adiknya yang kecil itu nggak bisa ngomong bunda, itu nggak bisa. Bisa itu mama. Akhirnya istrinya Pak Perdana dipanggil mama. Pak Perdana dipanggil ayah. Ayo gak nyambung sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu tadi guyon-guyon aja ya. Bukan terus, nggak boleh kata Pak Perdana. Bukan begitu. Ini buat intermezzo aja, guyon-guyon aja. Ya, yang penting senyamannya kalian aja memanggil orang tuanya. Jangan dipanggil nama panggilan asli. Itu lebih zaman dulu kayaknya tuh. Itu Pak Perdana itu kalau di rumah sukanya dipanggil gitu sama anak itu yang kecil. Pak Dana, Pak Guru gitu. Yang kecil itu yang 2 tahun itu gitu sukanya. Oh, itu ada anak kok nyite orang tuanya itu, anak orang itu. Pak Dana sambil joget-joget itu. Pak Dana gitu. Pak Guru gitu. Yang kecil itu gitu. Yang lelek yang kecil udah buat emosi aja itu. Padahal udah 2 tahun. Kalau dibangunin adik, bangun pipis. Aku nggak mau bangun, loh nanti ngompol loh. Aku nggak ngompol, habis itu langsung ngewer ngompol itu. Namanya anak-anak itu. Nah, itu ya anak-anak ya. Pagi ini kita bercanda sebentar untuk mengawali hari ya. Ya. Karena dengan tersenyum, dengan ceria itu bisa membuat otak lebih fresh. Ya. Nah, anak-anak, ini Pak Perdana mau share ke kalian semua informasi mengenai materi untuk PTS. Ini insya Allah materi PTS Pak Perdana udah dapat. Ya, kalau soalnya ya enggak dong. Masa soalnya tak lihatin? Ya enggak lah gitu ya. Jadi ini kisi-kisi untuk materinya ya. Kisi-kisi untuk materinya. Jadi kita akan belajar ya, kita akan belajar untuk materi-materi yang ada ya di dalam ini. Pun ini enggak akan keluar misalnya ini contoh matematika 36 itu tentang apa ya? Tentang bangun ruang kayak. Tentang bangun ruang kayak. Kali ini juga tentang bangun ruang. Nggak mungkin keluarnya tentang pecahan gitu ya. Jadi sama kayak IPS. IPS kemarin Perdana ngajari 3.4 itu tentang proklamasi. Nggak mungkin toh Pak Perdana akan jelaskan tentang laut gitu. Jadi materi inilah yang nanti akan keluar di UTS. Kalau kalian mungkin ini bingung maksudnya apa toh Pak? Mas sama tema 9 enggak, Pak? Enggak, 76 aja, 67 aja. Oke ya, ini materi untuk PTS. Apa namanya? Oh ini 3.6 itu tentang ciri-ciri bangun ruang, prisma, tabung, limas, terucut itu ciri-ciri. Nah, kalau 3.7 itu mengidentifikasi bangun ruang, ya volumenya, luas bangun ruang, misalnya luas balok gitu. Sudah diajari belum? Sudah tahu. Sudah dong. Ya. Sudah belum kayak lemes banget loh. Udah. Enggak ada tak puter kayak ini gitu enggak kayak depan banget loh. Oke ya, jadi kita hari ini coba akan belajar ya. Kita review materi untuk PTS ya. Tentang mengidentifikasi prima, tabung, limas. Kalau halaman sih halaman 83 kalau buku paket matematika. 83. Ya. Nah, kalau pakai buku, ya, kalau pakai buku lo ya, itu ya halaman 83. Kalau pakai buku. Udah? Bentar, Pak. Kenapa tuh? Lo kok gak kedengeran tadi? 83. Oke, halaman 83 di buku GAP Matematika kelas 4. Bentar, Pak. Nyari buku, Pak. Ya, tak tunggu wes.
walau ke ujung dunia. Nah, tak tunggu loh. Ada lagunya. Pasti akan ku nanti. Oh, ada yang tahu lagu itu lagunya siapa? Evin, yang tahu Davin? Elon Musk. Loh. Oh, Lagunya Chrisye itu. Walau ke ujung samudra, pasti akan ku nanti. Karena ku yakin kau hanya untukku. Lagunya gitu. Kayaknya sih gitu lagunya. Oke ya, ini bisa anak-anak. Sebenarnya sih gini ya, kalau kita belajar dari buku boleh ya. Dari manapun sumbernya bisa kita gunakan lah untuk sumbernya. Pada intinya, yang dinamakan dengan jarum ruang itu menurut para ahli itu sebuah benda yang diklasifikasikan dalam matematika memiliki ruang. Ya. Jadi ciri-ciri bangun ruang itu memiliki volume, ya, ada isinya, ada ruangnya, serta memiliki 3 komponen yang penting: sisi, ya, rusuk, sama titik sudut. Nah, ini dikenal dengan nama ini. Ada sisi, ya, dikenal dengan permukaan yang membatasi ruang. Terus rusuk, garis yang merupakan pertemuan 2 sisi bangun. Serta titik sudut. Nah, ini dikenal dengan bangun ruang. Kamu udah harus paham. Oke, coba satu, Pak Mona tanya. Sebutin bangun ruang. Oke. Sebutkan bangun ruang yang ada di sekitarmu. Enggak balok, enggak kubus loh, benda. Oke, benda yang identik dengan bangun ruang yang ada di sekitarmu. Coba. Buku. Urut dari satu persatu dari Nares. Lingkaran. Lingkaran kok bangun ruang? Enggak, bukan. Datar itu. Bola. Bukan, bola. Nisa. Oke. Kirana. Itu rumus. Balok. Iya, bendanya. Tempat tisu. Tempat tisu, bagus. Ryuga. Tempat pensil. Alah, tempat pensil habis ini tempat odol, Tempat pensil gepeng. Vita. It. Juga. Mungkin tempat tisu juga. Tempat tisu. Oke. Coba sekarang yang di luar lingkunganmu, yang setaumu, yang berbentuk seperti bangun ruang. Yuk, Ataya. Tong sampah. Nah, tong sampah. Ataya apa? Tabung gas. Ataya kok tabung gas? Ataya itu orang. Ataya tabung gas yang maksudnya. Pagi-pagi udah buat Ataya emosi. Nanti loh kamu dikirimi burger nanti. Pak, pengertian itu namanya, Pak. Iya, Ataya itu manusia, bukan tabung gas. Ihsan. Yuk, Ataya apa contohnya? Apa lagi, Pak? Tanya apa lagi? Contoh itu loh, benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun ruang. Lelah. Di luar lingkunganmu aja. Kamar itu termasuk bangun ruang nggak? Iya. Iya, karena ada sisi ruang di situ dan bisa diisi. Jadi semua benda yang memiliki ruang itu dinamakan dengan bangun ruang. Oke ya, itu dinamakan dengan bangun ruang. Ciri-cirinya tetap ada 3 ya. Dia memiliki sisi. Nah, sisi. Ada rusuk. Rusuk itu garisnya sama titik sudut. Ini wajib. Oke ya. Ada titik sudut. Itu wajib. Pak, bangun datar juga ada titik sudut. Ada bangun datar. Nah, tapi dia nggak punya sisi. Sisinya kan cuma 1 aja. Nah, oke. Rusuk juga nggak punya. Dia cuma garis aja. Nah, ini dikenal dengan bangun ruang. Nah, jadi bangun ruang itu juga disebut dengan bangun 3 dimensi. Nah, sekarang macam-macam bangun ruang. Ada 2 kategori ya. Itu yang pertama, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini artinya gini anak-anak. Benda yang berbentuknya itu simetris, ya, kotak,
persegi balok gitu itu berarti bangun sisi ruang datar. Kalau yang melengkung itu ada apa namanya minimal garis lengkung itu lingkaran minimal saja. Oke, ini macam-macam bangun ruangnya. Bangun ruang sisi datar, ya. Bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar ya, seperti kotak tadi ya. Oke, contohnya balok, prisma, limas, kubus. Nggak ada lingkarannya di situ. Oke, nggak ada lingkaran di Iya, situ. Pak. Beres ya? Pak. Ya, apa? Lah itu kan kubus kok jadi balok, Pak. Oh iya, maklum ini yang buat salah. Ya, maksudnya karena kubus balok itu kan mirip. Perbedaannya kalau balok itu lebih panjang, sisinya tidak sama panjang. Kalau kubus kan sama panjang. Oke, makasih Reka. Bagus ya. Kemudian bangun ruang sisi lengkung. Terdapat bagian ini anak-anak, lingkaran ya. Contohnya bola, tabung, rekucut. Nah, alias kerucut. Ya, karena Pak Perdana dulu waktu SMA bilang kerucut itu kebalik dulu. Udah sampai sekarang masih ingat. Apa Perdana perkucut gitu. Oh, maaf Pak, kerucut gitu. Ya, namanya kerucut. Oke, ini jenis-jenis bangun ruang ya. Nah, sekarang kita cek bangun ruang sisi datar. Kubus, balok. Oh, yang paling mudah ya tadi ya Reka ya. Terima kasih sudah diperlihatkan tadi ya. Mungkin salah dalam penulisan. Oke, ada kubus, ada balok. Kubus. Nah, kubus ini bangun ruang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Sisinya itu ada 6. Ya, cuman ini yang kelihatan 3. Setelah sisinya ada 6 yang semuanya itu panjang sisinya sama. Oke ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus itu merupakan bangun ruang yang terbatas bidang sisinya. Ada 4. Contoh bendanya yang paling mudah adalah dadu. Contoh benda yang paling mudah untuk bangun kubus. Ya. Coba kita cek sekarang. Perhatikan gambar berikut. Oke, silakan diperhatikan. Kelihatan? Pak, itu ada penampakan, Pak. Mana nggak ada. Apa lo kok Rahel kok ada penampakan segala nggak ada. Ini nggak ada penampakan lo ya. Benda. Enggak lah, iya Allah. Iklan lagi. Musuh pembuyutan. Nah, iklan yo. Oh, no baik. Benda apa saja yang berbentuk kubus? Itu, Pak. Akuarium. Mainan. Akuarium. Kardus. Tempat tisu. Akuarium. Tempat Apa? tisu. Ini apa namanya? Rubik. Rubik. Ada lagi nih tempat tisu. Kotak tisu. Cakep. Ada lagi Lemari. lemari. Nah, ciri-ciri kubus Maui. dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang yang pertama adalah ciri-cirinya dulu. Mudah lah sebenarnya kubus itu. Paling gampang kubus itu. Ya. Kubus itu semua sisi dari kubus berupa bangun segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Jadi ini sisi yang membentuk kubus itu panjangnya sama. Serta luas di setiap sisi itu sama. Nah, memiliki 6 sisi yang sama besar. Ya, kalau di buku itu halaman 83. Walaupun beda kalimat ya, tapi intinya sama. Intinya sama. Nah, dia memiliki rusuk itu sebanyak 12. Yang dimaksud rusuk itu gini loh anak-anak. Lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuk itu adalah garis-garis. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan tadi, rusuk itu merupakan garis-garis yang membentuk sebuah sisi. Nah, ini rusuknya. Udah ada identitas warnanya. Ada warna ungu, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna coklat. Ini untuk kubus.
Nah, titik sudutnya juga sama. Ada titik-titik ini di ujung-ujungnya. Ya, itu merupakan titik sudut. Terkadang anak-anak itu salah dalam menghitung. Ya, salah dalam menghitung, salah dalam apa namanya itu, nggak teliti saat hitung banyak titik sudut itu yang membuat salah. Kadang seperti itu. Ya, karena nggak teliti saja. Kemudian sifat-sifat dari bangun kubus. Nah, ini kita bantu dengan huruf. Ya, kita bantu dengan huruf. Ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya hingga sampai huruf H. Semua sisi kubus itu berbentuk persegi. Ada persegi ABC, persegi IFGH, ABFE, DCGH, dan seterusnya. Nah, ini. Semua bentuknya persegi. Nah, oke ya. Memiliki bentuk persegi yang sama. Ya, dan luasnya sama. Nah, ini dikenal dengan bangun ya, mudah ya. Ini termasuk dengan bangun kubus. Nah, ini untuk rusuknya. Nah, juga sama panjang. Nah, ini ada sub AB, CD, CD, dan seterusnya. Itu namanya rusuk. Jadi itu garis-garisnya. Kalau ini udah paham ya? Ya. Udah ya? Ya, Pak. Oke. Bener sudah mudeng belum? Ya. Bener loh ya? Oh. Ya. Sekarang kita bahas lah ini. Nah, ini. Ini yang kadang banyak anak-anak yang kesulitan menentukan apa namanya? Jaring-jaring. Nah, ini. Kesulitan. Jaring-jaring itu ya gabungan dari bangun yang membuat atau menyusun bangun ruang. Nah, ini yang susah anak-anak. Ini yang susah. Kadang banyak juga anak-anak itu yang salah membuat bangun seperti ini. Oke ya. Ini kayak kita bisa bisa tugas nih hari ini buat. Udah pernah belum jaring-jaring? Pernah. Di kelas sudah pernah toh? Main gambar. Gambar. Sudah pernah buat belum di kelas? Hah? Sudah pernah, bener. Gambar kita. Nah, ini contoh jaring-jaring kubus. Ini tuh masih keluar ini. Yakin Pak Brana, mesti keluar. Enggak mungkin enggak. Screenshot. Oke ya, ini masih keluar. Ini merupakan contoh pembentuk kubus. Nah, ini sekarang rumusnya. Rumus luas permukaan kubus. Ya, luas permukaan kubus itu adalah 6 kali luas sisi persegi. Karena ini sisi itu ini sisi. Nah, maka luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus. Nah, kalau ditulis rumus seperti ini kan, 6 kali luas persegi. Ya, karena perseginya ada 6, berarti 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Ini udah dijelaskan sama Bu Wahyu tuh? Udah belum? Ya. Udah ya? Ya, Pak. Benar. Oke. Udah lo. Iya. Oke. Sekarang berikutnya ada volume. Nah, volume itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan panjang rusuk sebanyak 3 kali. Nah, atau dikenal dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Iya, ini untuk rumus volumenya. Pak Brana yakin harusnya sudah diajarkan Bu Wahyu ini untuk materi ini. Nah, kalau belum ya bangetan Bu Wahyu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini untuk rumus keliling kubus berarti 12 kali sisi. Nah, karena apa? Kita menghitung dari luas sisi kali sisi dulu, kita kalikan 12. Sekarang balok. Oke, sekarang balok. Balok itu memiliki bentuk yang mirip dengan persegi. Yang apa? Kubus. Perbedaannya hanya panjang atau luas sisinya itu yang
berbeda. Nah, sekarang contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, benda-benda yang termasuk dalam balok apa aja itu? Coba diperhatikan. Kulkas. 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 Terus itu lukisan Coba apa kita tuh ya? cek. Bingkai. Bingkai. Enggak itu gak ada ruangnya. Oh. Sudah ketemu? Yang paling mudah, buku. Ini mesti. Ya, kulkas. Lemari. Ya, karena dia ada ruangnya. Buku itu balok loh. Buku itu, dia punya ruang loh. Makanya dia ada apa namanya, ketebalannya. Ini ciri-cirinya untuk balok. Sebenarnya sama sih anak-anak ya. Cuman perbedaannya panjang rusuk titik sudut sama, cuman sisinya yang berbeda. Ya. Yang mempunyai bidang sisinya ada 6 sama, tapi bentuknya tidak sama besar. Perbedaannya itu. Kalau kubus kan sama besar. Kalau ini enggak. Ya, sisinya berbeda. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Perbedaannya di situ aja. Pak Berani yakin kalian udah paham sih untuk masalah apa namanya? Untuk masalah ini, itu ya. Nah ini untuk rusuknya sebenarnya juga sama, garis-garisnya pembentuknya sama, ya. Nggak ada yang berbeda, sama semua. Perbedaannya hanya luasnya, sisinya ini yang berbeda. Nah karena itu berbeda, maka bentuk jaring-jaringnya pun juga berbeda, pasti berbeda, nggak mungkin sama. Nah, ini jaring-jaring itu tersusun dari 6 rangkaian persegi panjang. Contoh jaring-jaring balok. Nah ini contohnya untuk jaring-jaring balok. Ya, contoh aja. Oke. Nah sekarang rumusnya. Nah, rumus balok. Ini harusnya juga udah diajari juga sih sama Bu Ayu. Iya, Pak. Udah semua ya ini ya berarti ya. Nah, ini 2 kali PL kali P tambah PT tambah LT. Ini untuk luas permukaannya. Kemudian untuk volumenya, untuk menghitung ini dengan cara mengalihkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi untuk rumus balok, volumenya adalah P kali L kali T. Ini untuk luasnya. Untuk apa namanya? Tadi volumenya. Sekarang diagonalnya. Ini jarang sih kalau ditanyain diagonal itu jarang. Kebanyakan yang ditanya kalau volume itu luas dan volume. Nah ini untuk kelilingnya. Kelilingnya itu 4 kali P kali L kali T. Panjang kali lebar kali panjang tambah lebar tambah tinggi dikalikan 4. Ini untuk bangun ruang apa namanya? Kubus dan balok. Oke ya. Sebenarnya bangun ruang itu lebih banyak. Itu ada. Selain bangun ruang apa namanya? Kubus dan balok. Tapi kan berbentuk datar. Ya, sekarang kita cari berbentuk yang lingkaran. Misalnya kita cari yang tabung. Contoh benda yuk sekitar kita yang identik dengan tabung. Yo. Ringles. Gas. Botol minum. Botol minum boleh? Kalau Terus? minuman masuk nggak? Apa? Minuman kaleng. Minuman kaleng boleh? Apalagi? Ringles, Pak. Apa? Gas. Ringles. Apa itu? Merah. Tahu ya. Oh, merah. Ya, waduh ini kena Pak Berani kena ikan banyak tuh ini nanti. Celengan. Apa lagi? Pak. Hah? Pernah nggak kepikiran LPG tabung gas? Oh, tadi saya ya tabung gas ya? Iya, tabung gas. Tabung gas. Oke, ini sama ini Pak Berani ambil dari
Ini untuk matematika ya, kita akan belajar tentang tabung. Nah, ini. Kita akan belajar tentang tabung. Berbagai macam benda berbentuk tabung ya. Ini contoh ini benda-benda kayak kaleng-kaleng gitu sama tabungan. Ada gas oksigen, ada tabung gas. Tanya, halo. Ya, ini contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Contoh bendanya aja. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma ini juga, kayak tabungan celengan itu juga bisa sebenarnya. Nah, ini beragam gambar berbentuk tabung ya, dengan berbagai jenis ukuran. Oke. Nah, tabung itu atau dikenal dengan silinder ya. Bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Oke. Yang sejajar dan sebuah persegi panjang. Nah, ini kalau Pak ada persegi panjang. Mosok sih, Pak? Nah, ini nanti berikutnya kita akan lihat. Nah, ini contoh. Kaleng biskuit. Wah, ini biskuit apa namanya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kongguan. Kongguan. Nah, kalau biasanya banyak pas waktu apa ini? Lebaran. Wah, nanti ada yang dapat. Lebaran isinya malah Lebaran sama THM. Sudah dipikir THR terus. Nah, ini anak-anak ya. Untuk bagian-bagian tabung. Ya, ini untuk bagian-bagian tabung. Ada diameter atas, ada jaring-jaringnya. Ini harus ini. Ini sebenarnya harus dijelaskan saat kegiatan di sekolah. Harusnya ya. Agar apa? Agar anak-anak lebih paham. Ya, ini ada tinggi, ada selimut. Selimut itu sisinya itu yang mengelilingi. Itu dari bangun persegi panjang. Itu untuk apa namanya? Ciri-ciri. Nah, ada ciri-ciri juga. Mempunyai 2 rusuk. Nah, ini ada 2 rusuk. Alas dan tutupnya berupa lingkaran sama besar. Nah, ini lingkaran sama besar, nggak boleh beda. Aneh beda bentuknya aneh, nah. Nggak jadi tabung. Nah. Mempunyai 3 bidang sisi. Alas, terus selimut itu sampingnya ini, sama tutup. Ini untuk tabung lah ini, untuk jaring-jaringnya. Nah ini untuk jaring-jaring tabung. Ini tutup, tutup atas, tutup bawah. Oke ya, ini dibuka. Ada gambar ini dibuka seperti ini. Ya, ada tutup. Alasnya lingkaran ini berbentuk persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, sebenarnya itu jaring-jaring tabung itu seperti ini kan. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini persegi ini nanti yang ketika lingkaran itu ditutup, dia dikelilingi oleh persegi panjang ini. Makanya selimutnya ini bentuknya persegi panjang. Nah, ini kamu harus paham. Sekarang yang berikutnya coba. Ini terakhir. Rekucut. Alias kerucut. Kerucut itu termasuk bangun ruang yang antik loh sebenarnya. Serius, Aura enggak bohong. Yuk coba. Yang bisa nyebutin kerucut, contoh benda yang berbentuk kerucut apa aja? kerucut. Topi ulang tahun. Topi ulang tahun, cakep. Apa lagi? Apa? Buat olahraga. Kun buat olahraga. Betul. Terus apa lagi? Pajangan. Pajangan. Jangan apa? Makanan yang berbentuk kerucut ada enggak? Tumpeng, cakep. Walah, kalau makanan sih nomor 1. Langsung hafal. Tomatin pecel, Pak. Sate. Sate kiosko. Sate loh. Es krim gimana ini? Cup es krim itu gimana? Ekornya. Nah, itu kan juga bentuknya kerucut. Kalau topi sawah itu yang Iya kerucut juga sih, tapi tidak terlalu lancip ya. Iya. Oke, ini contoh ya untuk kerucut.
Ini dari channel Belajar CN ini. Bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan limas yang istimewa. Alasnya berbentuk lingkaran. Memang kerucut itu termasuk bangun yang unik. Kalau menurut Kak Perdana itu. Ya. Kerucut itu merupakan bangun yang unik. Karena alasnya itu lingkaran, tapi penutupnya itu enggak lingkaran. Gitu. Unik aja. Nah, ini cara membuat Bentuknya apa, Pak? Selimutnya segitiga. Nah, selimutnya. Segitiga biasanya. Ini cara membuat kerucut ya. Kadang kalau anak-anak itu kesulitan buat kerucut seperti ini. Kita buat dari gambar segitiga dulu. Oke ya, kita buat gambar segitiga dulu, terus dibuat lingkaran di bawahnya. Caranya seperti ini. Benar ini. Error ini laptopnya. Nah, udah. Ini tentang kerucut. Nah, ini itu namanya rusuk. Oke, yang kuning itu ya. Lingkaran ini namanya Rusuk. Nah, berarti Pak, kalau kita makan es krim berarti bentuknya kayak gini ya, cupnya ya. Iya, bentuknya kayak gini. Itu yang pertama sisi. Ya, sisi pertama dari alasnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian sisi yang kedua itu yang menutup selimutnya. Ya. Nah, ini bentuknya. Ini bentuk kerucut. Sebenarnya bukan segitiga juga sih. Kalau segitiga nggak bisa. Persegi panjang juga nggak bisa ini. Ini selimutnya berbentuk segitiga. Jadi ini jaring-jaringnya tuh bentuknya kayak gini ya. Untuk kerucut. Ya. Nah, contoh benda tadi udah kalian sebutin. Nah, ini komponennya. Sisinya dia ada dua. Sisi satu, sisi dua. Kemudian rusuknya cuma satu ini. Lingkaran roh ini. Titik sudutnya juga cuma satu. Ini di atas titik sudut. Udah. Setelah ini untuk bangun kerucut. Nah, sebenarnya Pak Bran itu pengen ngasih tugas sebenarnya. Kita buat produk di rumah. Tapi kayak kalian malah repotan itu. Di rumah ada yang nggak punya lem? Apa? Yang nggak punya lem ada enggak? Aku Lem. aku nggak punya. Nggak ada yang stick. Punya. Pokoknya buat ngelem aja wes. Ada enggak? Habis. Alah, alasan. Punya. Ah. Aku enggak. Kamu nyolong punya adik. Pak, aku nggak punya lem. Punyanya apa? Nasi. Nah, apa gunanya? Nasi kan bisa dipakai ngelem, Pak. Nah, bagus. Kreatif. Pro. Oke. Kalau aku pernah pakai itu. Untuk tugas. Oke. Tugas. Oh iya dong. Ya, kita besok. Berarti kan kita Zoom setiap hari ini. Kita besok hari apa ya? Berarti hari Kamis ya. Hari Kamis itu apa sih pelajarannya? Saya coba Pak Perdana cek dulu. Kamis, Rabu. Ya tahu, Rebu kan tema. Oh. Rebu itu pasti tema, nggak punya matematika. Kamis. Kamis itu enggak, nanti kita Kamis mulai belajar tentang rumusnya. Kita belajar menghitung. Jadi step by step ini kan ciri-ciri dulu. Bentuknya terlebih dahulu. Oh ya, Kamis matematika. Nanti kita Kamis matematika aja. Oke. Jadi ini kita pertemuan ini itu kita ciri-ciri dulu. Apa? Jumat nanti ya bahasa Jawa Enggak tema, Pak. Enggak. Ya sebenarnya gini anak-anak. Jadwal itu kan fleksibel. Ya. Anak-anak itu enggak mungkin bisa dengan pelajaran cuma sebentar. Itu ada SPDP, ada IPA, ada komputer, ada baca Inggris. Susah. Itu pasti susah. Makanya mengapa Pak Branda kita selesai hanya 1,5 jam agar kamu punya waktu fix. Kan habis ini ada PJOK, udah ada linknya loh itu grup. Ya biar gak capek. Ya, Kasihan matanya. Serius, eman-eman nanti. Oke ya. Jadi untuk kita kegiatannya ini hanya tentang sifat-sifat dulu, ciri-ciri dulu. Nah, terus besok hari Kamis kita belajar untuk menghitung volume dulu, luas dulu gitu. Oke ya. Tugasnya, Pak. Nah, tugasnya sekarang. Tara, teng 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 teng. Teng 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 teng. Oke, tugas. Tugasnya mau apa kira-kira nih?
Makan, Pak. Tugas Selasa. Tanggal berapa nih? 8 ya? Tugas Selasa. Tanggal 1. Oh iya, yang tugas kemarin sudah Pak Perdana koreksi. Ya. Tinggal beberapa anak, tinggal 6 anak yang belum tak koreksi kemarin. Ya. Nanti kalau sudah Perdana koreksi semua, besok hari Rabu Pak Perdana publish nilainya. Oke. Tugasnya Oh my God. membuat salah 1. Oke. Bangun. Bangun ruang. Oke. Dengan Memilih. Memilih ya. Boleh. milih Tabung. Alah, ada kupus. Boleh. Kerucut. Kupus. Boleh. Kupus. Balok. Nggak ada kupus. Enak men. Balok lumayan lah. Nanti pada milih balok semua, yakin. Iya, balok aja. Balok gampang. Dari kertas ya. Pasti Yes, balok betul. kabeh iki. Di balok kabeh. Nah, agar Kucuk tidak bisa balok ya, kabeh, nanti kita pilih nih siapa yang balok, siapa tabung, siapa kucuk. Oh, saya loh balok. Oh my God. Dibuat dari bahan kertas saja. Kertas biasa aja. Mau kertas pakai buku tulis kayak mau apa. Oke, ya, Kalau dibuat dari bahan origami, kertas. Apa? origami. Boleh, enggak apa-apa. Oke. Nggak dipilih dong. Ya. Nanti kita pilih siapa setelah ini. Siapa? Oh, saya mah Masuk. balok. Oke. Balok lah. Jika sudah, ini kan tugasnya ya membuat. Kemudian Dikumpulkan hari Kamis. Yosek sabar toh, sabar. Ya ampun. Aduh. Alah, puyeng kali. Oh, ini hari apa ya? waktu. Ini Selasa ya? Selasa Berarti ya. Kemis tanggal berapa? Selasa. Kemis tanggal 10. 10 ya? Tanggal ya 10. No. Direkam langsung di-skip jadi. Lola, presentasikan video. Oke, jadi gini. Tugasnya ya, ini tak foto dulu nanti. Jadi tugasnya anak-anak, saya Pak Benar snipping tool dulu. Bentar. Foto dulu. Nah, biar kamu nggak lupa. Oke ya. Oke, kepencet. Oke, tugasnya silakan anak-anak berkreasi sesuai kemampuan kalian. Terserah mau dibuat kayak gimana bentuknya. Lah ini ada apa nih? Ulangi. Terserah mau dibuat kayak gimana bentuknya. Presentasinya kapan, Mbak? Ngosek toh, dengerin dulu. Ini juga diomongin. Toh sabar, dengerin dulu. Tugasnya itu kan kamu diminta untuk membuat jaring-jaring. Ya, membuat bukan jaring-jaring sih, membuat bangun ruang. Ya, tidak memilih. Oke. Tidak memilih, oke ya. Oh. Tapi dipilih. Yeay. Oke. Harus hoki. Harus hoki nih. Hoki dong. Nah, Yogi. oke, dengarkan dulu. Silakan tugasnya. Nanti kamu membuat bangun ruang. Silakan di video. Nggak harus lama, durasinya 2 menit aja cukup. Oke. 1 menit. 2 menit. Ya. Potong-potong. 3 menit. Ya terserah. Mau dipotong-potong ya mau gimana dia 1 menit. boleh. Nah, Kan diedit. presentasinya. Nah, dengarkan dulu. Diam. Presentasinya ini dipresentasikan pada hari Kamis. Oh yes. Berarti yang dipresentasikan apa nih? Sifat-sifatnya.
Yuk Yes, coba sir. nanti kamu di layar toh ini gambar apa? Ini bangun apa? Tabung. Coba jelaskan sifatnya tabung gimana. Oh ini ada sisinya ini Pak, titik sudutnya sekian, masuknya di sini gitu. Dibentuk dari ini ya. Gitu. Itu Zoom, Pak. Ya saat zoom dong. Lah, video pembuatannya Loh, video Video. pembuatannya dibuat mulai hari ini. dikirimin ke Dikirimnya maksimal hari Kamis. Video pembuatannya. WA. WA. PC, oh ya. Oh, kalau nggak cukup berarti nggak itu presentasinya di Zoom. Iya toh, kok gak cukup? Pilih jelas kok. Gini loh, kamu buat dulu ya. Ya. Direkam. Wes, Ya. mudeng. Ya, Durasinya ya, nggak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit aja. ya. Di skip atau dipercepat gitu. Udah, wes Dah. tugasnya kuwi tok. Oke. Oke. Nah, nanti hari Kamis pagi kita kan Zoom. Ya. Oke ya. Nah, itu kamu presentasi. Nggak semua nanti ya kita undi. Loh. Oke. Presentasi dari apa yang sudah Mbak buat? presentasi. Oh, bentar, mau tanya, Pak. Tanya apa? Itu kan apa kan suruh buat bangun ruangnya tuh. Ya, Habis itu direkam, toh. iya. Rekam apa, Pak? Pembuatannya. Loh, rekam pembuatannya toh Pembuatannya. Danes. Rekam kucingmu lagi makan. Enggak tahu. Kucing lagi makan loh. Aku direkam. pikun, Pak. Sabar, Pak. Lagi pikun, no, Pak. Ya, Danes ya. Yang direkam itu proses kamu membuatnya itu. Nggak harus lama, maksimal 3 menit aja. Ya. Berarti kalau 1 menit boleh? Boleh. Pak, kalau 20 detik, oh tak tahu kamu nanti. 20 detik itu ya Allah, kamu bim salah, bim abrak. Apa buat sulap? Oke ya. Ya Ya. minimal 1 menit lah. Minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Oke. Ya. Yang itu kita buat. Berarti kalau membuat itu yang dilihatin tangannya aja apa orangnya? Terserah. Sekarang Orangnya berarti buat terserah kamu, wes terserah kamu. Mau rekamnya, kamu buat rekam Ya. pas buat kamu direkam, apa cuma tanganmu tok terserah. Ingat lo ya, tanganmu lo, nggak tangannya bapakmu lo ya. Oke. Beres? Beres. Bentar, Pak, mau tanya, Pak. Fine ya. Sekarang kita pilih untuk Ah, oke, oke. kelompoknya. Harus hoki nih, harus berdoa dulu ini. Harus Balok. Halo. Dari Ini nomor Pak absen. Perdana tulis dulu ya. Serahlah, Mas, serah. Dari siapa nomor nanti yang absen, Pak. balok, siapa nanti yang Absen 1 sampai 6. sik dengerin dulu. Diam semua. Kita memilih yang pertama Waduh. tabung ya. Hoki-hokian Kita pilih ini. tabung dulu ya, oke? Absen pertama. Absen pertama. Pilih. Absen pertama. Kita puter saja. Absen pertama. Ah, puter-puter Puter-puter gue dari- hoki-hokian ini. Diputer sangat mematikan. Oh, itu. Oke, Iya. Ini love name. Siap ya. Waduh. Ini tabung ya. Tabung kita pilih. Waduh. Ini kan menurut berapa sih? 17 ya. 17 bagi 6 berarti 333. 6 ya. Kita pilih 6 untuk tabung. Tabung ya ini ya, oke? 6 anak. Tabung mah 6 anak. kayak rada 6 anak untuk tabung. Tabung Oh, udah no. Oh, Yuk, no. siapa nih tabung? Waduh. Gitu. Dito. Oke, Dito. Selamat Dito ya, tabung. Dito dapat tabung. Tuh. Dito udah ya, berarti nanti kalau Dito keluar lagi kita cancel. Berikutnya, No, jangan saya. oke. Waduh. Dita. Dikit lagi lo rek. Dikit lagi lo rek. Nah, Apa rek? masih 2, kurang 4. Aduh, no. Please. No, jangan. Oke. Reka. Reka tabung ya. Tabungnya sini. Tabung. Nah, Reka, Bita, Dito udah nggak bisa nanti kalau keluar lagi kita batalkan.
Betul. Udah, nggak jadi. Kan tadi udah. Saya Tadi kan udah. Iya. Reka. Naik keluar lagi Abdiel namanya. Nanti reka lagi nih. Oke, Kiran. Kira. Oke. Tak hapus aja, wes, hapus aja ya. Ya, Tadi siapa yang udah tadi? Itu udah ya. Itu udah. Reka Terus Kiran. Itu Reka Kiran. Reka mana Reka? Vita udah ya. Arfian. Jijen. Reka itu namanya siapa toh? Arfan. Reka. Arfan Reka ya. Oke. Dah. Oke, kita putar lagi. Masih 2 lagi untuk tabung. Catat Pak. Biar nggak lupa. Oke. Mita. Tabung ya. Nah, ini pasti aku terakhir. Terakhir untuk tabung, terakhir untuk tabung. Dah lah. Ihsan. Iksan Redraka. Ihsan ya. Ihsan berarti apa namanya? Tabung. Nah, tabung kita dapat 6 anak ini ya. Tabung. Saya Pak tulis dulu. Kita tabung ada 6 anak. Ya. Pak Bran tulis dulu. Biar nggak lupa. Yang tabung ini siapa tadi ya? Dito. Kemudian Bita. Terus Reka. Terus Kiran. Mita. Dan Ihsan. Iksan. Oke. Ihsan. Nah, ini untuk tabung. Selamat untuk yang tim tabung ya. Selamat. Pak Brana ucapkan Pasti selamat bahagia. untuk tim tabung. Tabung pasti bahagia, yang kerucut pasti tidak bahagia. Sekarang yang berikutnya bangun yang kedua. Bangun apa tadi yang kedua? Kerucut. Nah, bangun kerucut kita pilih juga 6 anak. Men. 5 aja, Pak. Oke ya, 6 anak ya kita pilih ya. Jangan. 6 anak kita pilih kerucut. Jangan saya. Jangan saya, please, jangan saya. Danes. Oke, Nisa. Yes, moga-moga balo iki. Moga-moga balo iki. Berikutnya Balo iki. Balo wes. Kir. Ataya. Oke. Ataya. Yes. Yes. Oke ya. Kita pilih masih kerucut ini. Ada Nisa, Ataya. Terus berikutnya. Oke, Danes. Oh. Kenapa? Why? No. Kenapa saya kepilih kerucut? Danes, bentar tak hapusin dulu nih tadi Dia belum kerucut dihapus. loh. Wah, parah. Oke, berikutnya 3 lagi. Oh, Ryuga, wes Ryuga. Ya. Oke, Tania. Oke ya, Tania kerucut 2 lagi. Oh my God. Teng. Rahel. Alah, Ryuga. No, Rahel. ini lagi. Sampai. Oke, kerucut udah ada 5 ya. Nisa, Ataya, Danes, Tania, dan Oh, bukan, Rahel. Pak. Oke. Danes itu siapa, Satu Pak? lagi Tahu saya. ya, satu lagi untuk kerucut. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kan Kerucut. itu kan dadak saja tuh. Satu lagi kerucut. Inayah. Alah. Balo. Nah, parah weh, Inayah. nak Oke, kali. selamat ya untuk Parah, anak-anak tidak yang hoker. terpilih. Kan tidak hoki hari ini ya. Tidak hoki. Ya, Pak Perdana tulis ya untuk Iya, namanya ya yang kerucut ya. Ini ada Nisa, terus ada Ataya, terus ada Danes. Ini apa Jangan kontek-kontek ketik apa saya. lu? Ada ketek-keteknya apa? Nggak Yes. tahu. Tania, terus ada Rahel, terus ada Inayah. Nah, selamat untuk tim kerucut. Oke. Nah, sekarang Alah, yang tidak balok. bagus. Berarti yang balok siapa aja nih?
urut satu siapa ini? Kevin. Terus Kevin. Ryuga. Ryuga. Terus apa ini? Shiva ya. Shiva terus Shiva. Vian. Ah, Vian enak tuh. Terus Halo. siapa lagi nih yang belum ini? Ida. Oh, Nares. Ida Rama, bintang 1. Nares siapa lagi? Udah Pak, 5 toh Pak. Udah. Bener ya? Ya. Oke. Bersyukurlah untuk anak-anak ini Pak Brana foto dulu ya. Tak kirimkan ke Allah, grup. kenapa saya kerucut? Kenapa tidak balok? Ya makanya Danes jangan lupa. Oke ya. Pak Perdana share dulu Yes. di grup WhatsApp anak-anak. Jadi yang tadi Pak Perdana hapus saja. Oke. Yang tadi Pak Perdana hapus. Yeay. Yang jelas silakan nanti itu dibuat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oke. Ya. Dibuat semaksimal mungkin. Silakan dibuat videonya, durasi ya. Video dibuat, silakan tidak harus bagus, biasa aja. Yang penting Pak Brana pengen tahu prosesnya. Oke. Durasi pembuatan video ya 1 sampai 3 menit aja, tidak usah. Nah, masalah Pak buat ada setengah jam nih, jadi cepet jadi 3 menit. Pak kalau lebih dari ya udah ben gampang 5 menit aja, 1 sampai 5 menit. Jadi kamu bisa memilih bebas. Oke ya. Terus boleh diedit atau tidak diedit juga boleh. Oke ya. Jadi silakan anak-anak berkarya sesuai dengan kemampuan kalian. Pak, kalau bangun ruangnya tak warnai boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Apalagi kalau kamu misalnya pakai kertas lipat malah gampang. Ya. Buat yang simpel aja, nggak usah buat yang susah-susah. Yang simpel saja. Oke. Any question? Ya, Pak. Tanya dulu, nanti bingung loh. Yo, yang mau tanya dulu. Pak. Serius? Apa pelajarannya, Pak? Apa? Besok tema kita bahas materi buat Tentang UTS toyo. apa? Materi buat UTS besok. Kemarin kan kita belajar UTS. Ya mungkin besok belajar IPA, bahasa Indonesia kan lihat besok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Lah kok kayak wajah-wajah yang dapat tabung kok pada lemes kenapa ini? Lemes. Auto lemes. Gini ya, sebagai catatan untuk anak-anak semua. Jadi gini, untuk matematika mungkin nggak kayak kemarin, artinya ada gamenya, ada ini, mungkin nggak kayak gitu. Karena matematika berbeda. Sebenarnya bisa sih dikemas. Sebenarnya bisa dikemas. Oke ya, namun kayaknya juga nggak pas kalau kita buat permainan. Sebenarnya bisa juga sih. Itu ya, jadi kita khusus kalau untuk game-game untuk main-main kita lakukan saat kegiatan tema saja agar lebih mudah. Susah kalau membuat matematika gitu. Pak Brana harus screenshot dulu, harus foto dulu, harus itu dulu. Kalau tema kan gampang. Soalnya kan nggak pakai rumus, nggak ada tanda-tanda simbolnya, nggak ada insertnya kan macam-macam. Oke, untuk itu saja hari ini. Sebelum Pak Brana akhiri, siapa yang mau tanya? Terus sebelum Pak Brana tutup loh. Ini Pak Brana cuma mau laporan loh ya, di luar mendung. Tapi tidak hujan. Besok ada gamenya atau enggak? Insya Allah besok. Kemarin kan kita udah mancing toh. Besok kita balapan aja. Ya serius, besok kita main game yang balapan aja. Balapan bisa. Nih contoh ini tak liatin. Orang itu punya game tuh banyak. Cuman ya kalau pas ada waktu buat ya bisa. Kalau pas nggak ada waktu ya.
Misalnya ini ada game juga ini. Ada evaluasi pembelajaran tapi kelas 4 sih. ADE siapa itu? ADE Ihsan sama Nares. Nah, mungkin besok kita akan belajar ini aja. Racing. Racing. Tower BNE. Racing itu balapan. Salah siapa? Tapi kuesinya nanti banyak, enggak cuma 30, enggak cuma 10, mungkin bisa 100. Tetapi kalau yang ini racing ini susahnya adalah kalau ada temennya yang udah sampai finish, ya udah selesai. Ya. Nah iya, biasanya di situ. Susah. Ya, tetapi tenang aja, enggak usah ribet. Nanti kan game banyak cariin. Itu aja kok repot. Itu ya. Bener nggak ada yang tanyakan? Nggak ada, Ya, Pak. Pak. Udah ya. Silakan untuk tugasnya. Karena kalian sudah dewasa, artinya sudah kelas 6. Sudah besar, berarti artinya bisa menata waktu. Ya. Bisa menata waktu, bisa mengatur waktunya kapan harus bermain, kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas. Oke ya, jadi kalian yang bisa mengatur waktu itu sendiri, silakan tugas ini disiapkan dengan baik. Waktunya lama loh, sampai hari Kamis. Iya, Mas, ada waktu. Oke ya. Paham ya? Jadi kamu punya waktu kira-kira 2 hari. Jadi silakan siapkan itu dengan baik. Oke? Mungkin itu dari Pak Perdana. Sebelum Pak Perdana akhiri, ya seperti biasa, foto dulu. Tuh. Kenapa harus foto semangat. Ah. Oke, foto dulu. Siap. 1, 2, 3. Gimana ini? Ulangi. Kok aneh ya? Anehnya Bapak. 12. Gokil. Yo. Sebentar, agak aneh nih. Bentar. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Ulangi. Dah. Ulangi sih toh. Ya, Pak. 1. Ya sih toh, belum gaya kok. Ya. 1, 2. Oke, selesai. Pak Perdana share di grup ya. Ya. Kalau mungkin kalian mau laporan ke Bayi atau ke Bude atau ke Mama. Dah. Oke ya. Mungkin itu dari Pak Perdana, hanya 1 jam 20 menit kira-kira. Intinya Pak Perdana terima kasih sekali untuk anak-anak semua kelas 6. Walaupun kita baru pertemuan 2 kali ya secara luring, 2 kali tapi luring. Pak Perdana yakin Seru daring. kalian bisa jadi anak yang hebat lah. Ya, Pak Perdana pun juga merasa nyaman sama kalian. Jadi semoga demikian juga untuk apa? Untuk kalian juga. Pak Perdana jujur nyaman di kelas 6. Walaupun hanya 2 kali pertemuan. Oke. Jadi kamu nggak usah malu. Siva ngantuk apa ngalamun itu? Halo Siva. Itu ada penampakan loh di belakang loh. Menakutkan itu loh. Siva diem aja dari tadi. Patung itu. Siva Ngelek saling Pak. Ngelek. Patah-patah. Ya, mungkin itu dari Pak Perdana. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Oke ya, semoga selalu sehat untuk semuanya. Pak Perdana akhiri ya. Sampai jumpa besok hari Rabu dalam kegiatan Zoom. Besok kita nge-Zoom hari Rabu pagi ya. Jam berapa, Pak? Jam 8 lah besok. Sama. Oke ya. Itu aja Pak Perdana, terima kasih sekali untuk anak-anak semua. Pak Perdana akhiri untuk kegiatan hari ini. Nanti recordnya Pak Perdana kirimkan ke grup WhatsApp. Oke. Terima kasih untuk anak-anak semua. Salam sehat untuk semuanya. Pak Perdana akhiri. Jika ada kesalahan Pak Perdana mohon maaf. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Pak Perdana akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita tanya apa?
It. It. Oh, dadah paling, Pak. Oh, dadah. Ya udah. Dadah. Ya. Dadah. Ya. Oh, dan akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.